mangrove merupakan suatu ekosistem pada wilayah interdal atau pada wilayah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut payau, sungai, dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove menjadi keanekaragaman hayati yang tinggi, baik berupa flora atau fauna. Jadi dapat diketahui ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Setiap ekosistem pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri, baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman mangrove. Tanaman mangrove sendiri merupakan jenis tanaman yang hidup pada daerah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki akar mencuat ke permukaan. Bentuk akar tersebut mulai merupakan salah satu adaptasi mangrove. Akar nafas pada mangrove merupakan perpanjangan dari akar utama. Berikut ini beberapa jenis akar nafas pada mangrove. Yang pertama, akar paku merupakan perpanjangan akar utama yang meruncing keluar permukaan seperti paku. Contohnya pada jenis mangrove Avicennia sp. Yang kedua, akar lutut yang memiliki ciri akar ini sedikit menggulung di atas permukaan tanah. Contoh akar lutut ini pada jenis Bruguiera sp. Yang ketiga, akar tunjang memiliki ciri bentuk akar yang keluar dari batang utama di atas permukaan tanah. Contoh jenis mangrove Rhizopora sp. Yang keempat, akar papan. Bentuk akar mencuat pipih dan berkelok memanjang di atas permukaan tanah. Contoh mangrove jenis ini Psilocarpus sp. Karakteristik lain yang dimiliki oleh ekosistem mangrove yaitu berada di daerah air payau. Daerah payau adalah daerah bertemunya antara air asin dan air tawar atau biasa disebut daerah pesisir. Sangat dipengaruhi pasang surut air laut, berada di daerah berlumpur dan jenis tanaman yang toleran terhadap kadar garam atau salinitas. Lalu memiliki zona berlapis. Dalam ekosistem mangrove terdapat zona-zona yang dibedakan menurut letak dan jenis mangrove di dalamnya. Hal ini dikarenakan setiap jenis mangrove memiliki ciri yang berbeda dan memiliki manfaat tersendiri. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki fauna yang ada di dalamnya, yang didominasi bentik atau yang dominan berada di tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove: yang pertama fisiologi pantai atau topografi, yang kedua pasang, lama, durasi, rentang, yang ketiga gelombang dan arus, yang keempat iklim, cahaya, curah hujan, suhu, angin, yang kelima salinitas, yang keenam oksigen terlarut, yang ketujuh tanah, yang kedelapan hara. Fungsi mangrove ada 3. Yang pertama, fungsi ekologi, menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, mengolah limbah beracun, penghasil O2 dan penyerap CO2. Fungsi biologis, menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan. Sumber plasma nutfah dan sumber genetik, merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak dari burung dan satwa lain. Yang ketiga, fungsi ekonomis, penghasil kayu, bahan bakar, arang, bahan bangunan, penghasil bahan baku industri,
seperti pulpen, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak silvofishery. Tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Karakteristik terhadap kadar garam. Yang pertama, mangrove dapat mensekresikan garam. Jenis mangrove ini memiliki salt glands di daun memungkinkan untuk mensekresi cairan Na+ dan Cl-. Yang kedua, mangrove tidak dapat mensekresikan garam. Mangrove jenis ini memiliki ultravilter di akarnya sehingga dapat diserap dan garam dapat dicegah masuk ke dalam jaringan. Contohnya Rhizopora, Cereop, Soneratira, Osbornia, Aegiceras, Ahroticum. Yang pertama, bentuk dan susunan daun. Daun tunggal hanya hidup satu helai. Daun yang terlihat nyata pada tangkai daun. Daun majemuk terdiri dari 2 atau lebih helai daun yang terlihat nyata dan jelas pada tangkai daun. Tata letak bersilangan. 2 daun terletak berlawanan satu sama lain setiap buku batang pada ranting yang sama. Berseling. Hanya 1 daun yang terdapat pada buku batang pada setiap ranting. Yang kedua, bentuk daun. Yang pertama, lancip. Panjang helai daun beberapa kali lebarnya melebar ke arah pangkal daun dan meruncing pada daun. Yang kedua, elips. Melebar pada bagian tengah daun, bagian pangkal, dan ujung daun mempunyai bentuk yang hampir sama. Panjang daun minimal 2 kali lebarnya. Yang ketiga, oval. Ukuran lebar daun dari pangkal ke ujung hampir sejajar. Yang keempat, bulat telur sungsang. Bentuk seperti telur pangkal daun menyempit. Yang kelima, hati. Bentuk seperti pangkal daun melebar. Yang ketiga, bentuk ujung daun. Yang pertama, runcing. Ujung lancip meruncing ke arah ujung daun dengan sisi yang lurus atau agak lurus. Yang kedua, berujung tajam atau ujung tajam menonjol atau berbentuk seperti taring. Yang ketiga, membundar. Ujung daun tidak membentuk sudut sama sekali. Yang keempat, berlekuk. Memiliki tekik rendah di tengah ujung daun yang berbentuk bulat. Yang keempat, rangkaian bunga. Rangkaian yang pertama tunggal, kedua bersusun, ketiga malai, yang keempat bulir, yang kelima tandan, yang keenam bergerombol rapat, yang ketujuh berbentuk payung, dan tata letaknya yang pertama di ujung atau terminal, yang kedua di ketiak daun atau aksilari. Yang pertama, Avicennia sp, yaitu ujung daun agak membulat bentuk oval. Yang kedua, Avicennia alba atau ujung daun lancip bentuk lancet. Yang ketiga, Avicennia lanata atau daun tebal berbulu oval, bagian bawah agak terang. Bentuk akar. Yang pertama, akar papan atau Cereop spp. Yang kedua, akar cakar ayam atau Avicennia spp, Soneratia spp, atau Psilocarpus epp. Yang ketiga, akar tongkat penyangga atau Rhizopora spp. Yang keempat, akar lutut Bruguera spp. Soneratia sp. Yang pertama, Soneratia alba, benang sari putih, tangkai buah pendek, kelopak buah ke bawah. Yang kedua, Soneratia caseolaris atau benang sari merah, tangkai buah panjang, kelopak buah ke atas.
Gambar yang di atas yang pertama itu Soneratia alba, yang benang sarinya berwarna putih. Dan gambar yang kedua yang di bawah itu Soneratia caseolaris, benang sari merah. Sudah kelihatan dan terlihat sangat jelas jenis mangrove. Jenis mangrove ada Rhizopora sp ada 3. Yang pertama Rhizopora mucronata, yang kedua Rhizopora stylosa, yang ketiga Rhizopora apiculata. Yang pertama Rhizopora mucronata, jumlah rangkaian bunga 4-8, daun lebih besar, buah lebih panjang. Yang kedua Rhizopora stylosa, jumlah rangkaian bunga 9-16. Yang ketiga Rhizopora apiculata, jumlah rangkaiannya bunga 2. Bruguera sp. Bruguera sp ada 2, Bruguera gymnorrhiza sama Bruguera cylindrica. Bruguera gymnorrhiza ada rangkaian bunga 1 warna kelopak merah. Yang kedua Bruguera cylindrica, rangkaian bunga 3 warna kelopak putih. Dan gambar yang pertama itu Bruguera gymnorrhiza yang rangkaian bunga warna merah, dan gambar yang kedua itu Bruguera cylindrica, rangkaian bunga yang berwarna putih. Dan jenis mangrove selanjutnya ada Cnaida laguncularia, Lumnizera, Conocarpus, Xylocarpus, Aegiceras, Aegialitis, Cereops, dan lain-lain. Pengenalan masing-masing jenis mangrove. Yang pertama Rhizopora, akarnya tunjang, buah silinder. Yang kedua Bruguera, akar lutut, buah silinder. Yang ketiga Soneratia, buah seperti apel, akar nanas, akar nafas. Yang keempat Avicennia, buah seperti kacang, akar nafas. Yang kelima Cereops, akar lutut atau tanpa akar udara, buah silinder. Yang keenam Xylocarpus, akar papan atau banir, buah seperti bola. Yang ketujuh Aegiceras, buah seperti cabai kecil. Sekian penjelasan dari saya tentang ekosistem mangrove. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.